Membicarakan mengenai panitia khusus angket KPK. Saat ini kita akan berbicara dengan Febri Diansyah, juru bicara KPK yang sudah terhubung melalui telepon. Selamat pagi, Mas Febri. Selamat pagi Mas Timothy. Pagi, Mas Febri. Ini ada saran yang berbeda nih, Mas Febri, untuk KPK. Kalau memang ada surat untuk pemanggilan untuk menghadap ke panitia angket ini, ada yang mengatakan bahwa sebaiknya KPK datang saja begitu mengikuti prosesnya. Tapi dari Iluni UI juga mengatakan bahwa lebih baik tidak usahlah KPK. Mereka lebih senang melihat KPK bergerak saja terus dengan kasus hukum yang sedang berjalan. KPK sendiri sikapnya akan bagaimana? Iya memang kita menerima cukup banyak masukan ya dan variatif. Masukan yang paling utama sebenarnya yang kita terima di awal-awal itu adalah terkait dengan aspek hukum keberadaan KPK tentu saja dan segala kewenangan KPK, dan yang kedua aspek hukum keberadaan pansus angket dengan segala prosesnya yang pencatatan tersebut. Gitu. Kami menerima masukan itu dari banyak pihak, apakah dari guru besar, dari pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara, baik lisan ataupun tertulis, dan kita juga melakukan wawancara-wawancara dan diskusi ahli. Juga banyak masukan dari publik. Nah, memang variatif. Ada yang ekstrim mengatakan bahwa angket tidak sah dengan sebagai hal. Itu masukan yang kita terima. Ada juga yang mengatakan meskipun ada beberapa persoalan, namun sebagai lembaga negara, kalaupun diundang datang dan dijelaskan saja, tapi tidak masuk pada pokok perkara. Dan bahkan ada yang lebih ekstrim mengatakan ya sudah abaikan saja. Nah, posisi KPK tentu tetap harus diletakkan dalam koridor Undang-Undang 30 tahun 2002. KPK tentu tetap harus bersikap sebagai salah satu lembaga negara di antara lembaga negara yang lain dengan tetap mempertimbangkan aspek independensi kelembagaan KPK. Itu kita tunjukkan misalnya pada sikap pertama KPK ketika DPR mengirimkan surat untuk meminta menghadirkan Miriam S. Haryani. Kami katakan tentu itu dari hasil diskusi yang cukup panjang dan juga pertimbangan di internal KPK. Kami katakan kami tidak bisa memenuhi permintaan pansus angket tersebut pada saat itu karena Miriam sedang dalam proses hukum di KPK. Artinya kita ingin memisahkan antara proses hukum yang sedang berjalan dalam kasus yang terkait dengan KTP elektronik dengan proses politik. Jadi sebaiknya itu dipisahkan. Apalagi kemudian Miriam juga mengatakan bahwa misalnya yang ingin dikonfirmasi adalah apakah benar yang bersangkutan yang menulis surat tersebut bahwa tidak ditekan oleh anggota Komisi 3 misalnya. Miriam juga pada saat setelah pemeriksaan mengatakan pada pers bahwa ya memang benar saya yang menulis itu. Dan kami pun juga sudah melakukan proses hukum terhadap Miriam dan melimpahkan dari penyidikan ke penuntutan. Dan kemarin di hari Senin kita juga sudah melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Artinya apa? Dalam waktu dekat kemudian kasus ini akan dibuka di persidangan. Oke, Mari itu kita saja yang simak ditunggu begitu bersama-sama ya. proses persidangannya. Baik oleh hak angket pun ya harus menunggu itu. Mas Febri, tadi Fahri Hamzah sempat menyebut juga dalam program tadi kita tampilkan bahwa ia bahkan menuduh KTP elektronik kasusnya ini hanya permainan antara 3 orang, Nazarudin, Novel Baswedan dan juga Agus Raharjo begitu. Tanggapan KPK terhadap ini? Sebenarnya itu sudah sering kita tanggapi ya, dan pernyataan-pernyataan seperti itu kan seringkali tidak ada bukti, jadi hanya kata-kata saja, dan kalau ada bukti ya silakan diajukan sebaliknya. Bahkan kalau perlu dilakukan upaya hukum terhadap kerja-kerja KPK. Yang kami lakukan justru adalah sebaliknya, mengajukan bukti, mengumpulkan bukti, mengajukan bukti, dan kita ada sekitar lebih ribuan barang bukti yang kemudian kami ajukan di pengadilan, ada seratusan lebih saksi yang kita ajukan dan juga bukti-bukti yang lain dalam kasus KTP elektronik itu. Dan proses persidangan sudah berjalan. Audit kerugian keuangan negara yang diduga merugikan 2,3 triliun juga sudah diajukan di pengadilan. Tentu saja ini mudah sekali kalau memang ingin membantah hanya pernyataan tersebut. Namun ke depan kita saya kira sebaiknya berpikir lebih serius dan
kalau ingin mengatakan sesuatu didasari oleh fakta-fakta yang Oke, ada. Karena baik. apalagi penyelenggara negara yang bicara dan itu dari DPR, wakil ketua DPR, kita Ya, berharap benar. kemudian secara institusional itu tidak berimpact atau berakibat pada legitimasi DPR-nya itu sendiri. Karena yang bicara ini personal dan kita Betul. belum pernah mendengar DPR bicara itu secara institusional. Oke, Mas Febri, ditahan dulu. Saya mau ke Pak Mahfud MD. Saat ini sudah tersambung melalui telepon. Selamat pagi, Pak Mahfud. Jadi, Pagi, Pak Mahfud. Ini mungkin boleh dikoreksi ya kalau saya salah, tapi Pak Mahfud sendiri mendukung justru apa yang dilakukan oleh panitia angket KPK ini. Betul, Pak Mahfud? Saya mendukung panitia angket KPK enggak juga. Saya justru menganggap hak angket digunakan oleh DPR itu tidak tepat. Hmm. Bahwa KPK itu perlu dikoreksi itu sudah pasti. Oke. Dan langkah-langkahnya banyak yang menimbulkan pertanyaan itu sudah pasti ya. Misalnya istilah tebang pilih, kasus-kasus tertentu yang langsung diajukan ke pengadilan tetapi tidak ditanya niatnya, tapi kalau ada kasus lain meskipun sudah ada 2 alat bukti yang cukup tapi katanya tidak ada niat, itu kan harus dikoreksi KPK. Ya. Tetapi koreksi KPK itu tidak dengan angket, ya. Itu koreksi biasa saja. Kalau ada pelanggaran itu ajukan aja ke polisi, ajukan ke kejaksaan, ajukan. Kalau ada temuan BPK bahwa KPK itu melanggar keuangan, ajukan juga ke pengadilan, kan sudah banyak. Ini bahwa orang KPK juga bisa digelandang ke pengadilan gitu. Ada jalur-jalur Kenapa lain begitu, angket? Pak ya? Iya, jalur lain. Bahwa KPK harus dikoreksi itu sudah pasti harus gitu. Memang banyak pertanyaan-pertanyaan terhadap penanganan kasus-kasus di KPK. Tapi melalui angket dari sudut hukum tata negara itu menurut kami tidak tepat. Karena begini, angket itu ya akan berujung pada satu sikap penghukuman secara politik, ya. Misalnya angket kepada presiden dalam kasus itu ujungnya nanti kalau terbukti bahwa pemerintah bersalah, itu kan ujungnya pernyataan pendapat yang bisa diproses pemakzulan, ya, atau impeachment. Politis Tapi begitu, kalau Pak. angket untuk non pemerintah itu sesudah berhasil ditemukan apa, kan tidak ada. Yang cuma ditemukan gitu aja. Kemudian bahkan yang pemerintah pun ada yang tidak pernah digubris hasilnya. Misalnya yang kasus BUMN, Oke. kasus Lapindo, kasus apa itu yang pelabuhan itu, Lino itu. Ada kasus Senturi, tidak ada angketnya itu ya hilang begitu saja, ditelan angin gitu. Pak Mahfud, tentu saja. Apalagi yang untuk KPK gitu. Lalu mau apa? Ya. Kalau misalnya ditemukan betul berdasar hasil angket ini KPK telah melanggar APCD, terus mau apa? Kan tidak bisa juga. Oke. Tidak bisa. Pak Mahfud, ini saya Iya. mengutip dari Kompas ini, anggota panitia angket dari fraksi PDIP Masinton Pasaribu menyatakan tidak menampik bahwa muara dari hasil penyelidikan panitia angket terhadap KPK ini bisa saja berujung pada rekomendasi mengkaji ulang keberadaan lembaga KPK. Inikah yang Bapak katakan seperti tadi, ujungnya justru politis, bukan memperbaiki secara hukum apa yang salah di dalam KPK? Iya betul. Paling hasilnya cuma rekomendasi. Rekomendasi itu apa sih? Rekomendasi itu bisa diiyakan, bisa tidak, kan gitu. Kalau sebagai, kan banyak rekomendasi di bertebaran tuh rekomendasi setiap hari ribuan. Juga rekomendasi itu kan hanya semacam pernyataan bahwa ini perlu begini, perlu begitu. Tapi itu kan tidak harus juga, gitu. Namanya juga rekomendasi itu kan sama dengan pandangan saja, gitu. Berarti Nah, kalau cuma itu, kenapa tidak langsung aja dilakukan? Kalau hasilnya cuma itu rekomendasi, nah tinggal rekomendasi itu disetujui atau tidak, itu proses tersendiri lagi, kan begitu. Oke, jadi justru ujung dari hak angket ini menurut Anda kurang kuat kalau memang semangatnya ingin memperbaiki dan membersihkan KPK, begitu Pak Mahfud? Iya, tidak perlu angket. Tinggal sekarang kesimpulannya itu bisalah disimpulkan bahwa KPK itu dalam hal tertentu tidak beres. Sudah pasti begitu kesimpulannya. Nah kalau kesimpulannya sekarang, kalau ketidakberesan menyangkut pelanggaran hukum, langsung aja laporkan ke polisi, langsung aja laporkan ke kejaksaan, kan gitu. Oke. Nah, kalau sudah menyangkut politik, itu serahkan lembaga politik rakyat setuju atau tidak, kan itu Oke. hasilnya juga kan begitu. Gitu. Baik, Nggak akan terima kasih. ada langkah lain, beda dengan angket pemerintah, ada langkah lain namanya hak menyatakan pendapat. Kalau ini berhenti ya berhenti, gitu.
Baik, terima kasih Pak Mahfud. Buang waktu tidak sekarang aja kalau tahu KPK itu melanggar gitu. Ditindak aja sekarang kok pakai angket-angket segala kesimpulannya udah jelas, kinerjanya tidak bagus misalnya dalam hal tertentu gitu. Ya sudah itu aja. Oke. Hasilnya tetap itu nanti tidak akan lebih. Baik, terima kasih Pak Mahfud MD sudah bergabung bersama kita pagi hari ini. Pak Danang, itu tadi seperti kata Pak Mahfud, kenapa harus berbentuk angket? Kalau memang ada pelanggaran yang ditemukan, penyelewengan, ya diproses secara hukum begitu. Karena tidak perlu menghukum secara politis lembaganya begitu. Enggak, kalau proses hukum kan ada institusi hukumnya. Ya. DPR menjalankan fungsi-fungsinya sebagaimana diatur oleh pasal 79 ayat 3 mengenai hak angket. Hak angket itu kan adalah sebuah penyelidikan atas implementasi undang-undang. Jadi bukan hanya kebijakan pemerintah, implementasi undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang bersifat strategis. Di penjelasannya disebutkan bahwa yang bisa diangketkan itu siapa saja, Presiden, Kapolri, TNI dan lain sebagainya, dapat berupa. Jadi tidak semata-mata itu, bisa juga terhadap lembaga-lembaga yang lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang, karena di situ ada kata-kata implementasi undang-undang. Tapi yang menjadi perdebatan apakah misalnya ini tepat dengan hak angket atau tidak, atau terlalu mewah dengan menggunakan hak angket. Ya itu yang kemudian bisa muncul berbagai penafsiran, apakah penting strategis dan berdampak luas pada masyarakat, ya bisa saja dan mungkin dari kacamata kawan-kawan yang mengajukan hak angket bahwa ini penting strategis dan berdampak luas karena ya korupsi itu sudah berdampak luas, sudah berurat akar. Sementara mungkin kita melihat bahwa yang dilakukan oleh KPK itu belum menyentuh pemberantasan korupsi yang sesungguhnya sampai ke akar-akarnya. Nah, itu yang kemudian menjadi berbeda penafsiran dalam hal ini. Mas Emerson, Anda setuju? Ya, saya sekali lagi ngingetin teman-teman di DPR. Tajuk rencana Kompas menarik hari ini. Jadi bukan perwakilan koruptor. Jadi teman-teman di DPR termasuk juga Partai Hanura juga harus diingatkan bahwa mereka itu bekerja untuk rakyat, bukan untuk koruptor. Nah, proses-proses ini kan bisa dilihat nih bahwa bagaimana misalnya mereka lebih berpihak terhadap koruptor daripada terhadap rakyat. Tuntutan banyak pihak agar hak angket ini dibatalkan sudah begitu kuat gitu ya, lewat petisi, kemudian guru besar dan sebagainya. Artinya apa? Sebaiknya lagi-lagi karena ini Partai Hanura, hati nurani rakyat, dia mengikuti itu hati nurani rakyat atau tuntutan dari rakyat bahwa Pak, jalan yang digunakan untuk mengkritisi KPK lewat hak angket itu tidak tepat. Tadi disampaikan oleh Prof. Mahfud, ini kan sebenarnya banyak ruang-ruang yang bisa digunakan. Kenapa hak angket? Nah, kemudian yang kedua, ya udah terlalu capek kita juga mendebatkan soal bahwa mulai dari pengambilan keputusan, proses, objek, subjek, hak angket ini bermasalah kan. Kalau merujuk pada Undang-Undang NB 3, hak angket kan harusnya diisi oleh semua unsur fraksi. Ini pertanyaan kita nih dari 7, hanya 7 dari 10. Nah, ini yang sebenarnya harus dibaca betul oleh teman-teman di DPR dan juga Partai Hanura bahwa ya tidak bisa dipungkiri publik masih berpihak terhadap upaya pemberantasan korupsi. Setiap ada upaya-upaya untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi, termasuk KPK di sini, ini akan dilawan oleh publik. Konsekuensinya nggak kita bisa lihat sekarang, tapi 2018 ada pilkada, kemudian juga 2019 ada pileg pilpres. Nah, ini yang sebaiknya harus dibaca bahwa siapapun yang ingin mengganggu KPK itu dianggap sebagai mengganggu rakyat. Oke, kalau memang KPK juga ingin membenahi dirinya, tentu saja kalau memang semangatnya untuk memberantas korupsi, KPK yang bersih ini menjadi suatu modal yang dibutuhkan juga untuk memberantas korupsi dari dalam tubuh KPK sendiri. Mas Febri, Anda masih bersama kami di telepon. Tadi Pak Mahfud MD mengatakan bahwa KPK juga harus membenahi diri kalau memang ada oknum, ada kasus yang melibatkan unsur-unsur di dalam KPK, maka harus membersihkan diri juga. Apa yang dilakukan oleh KPK untuk memastikan KPK pun memang menjalankan semuanya dan orang-orang di dalamnya ini memang benar-benar bersih? Oh iya, tentu saja konsep zero tolerance itu kita tanamkan sejak awal. Dimanapun lembaga negaranya, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh lembaga negara di dunia, termasuk lembaga anti korupsi, upaya-upaya perbaikan dan peningkatan itu pasti harus selalu dilakukan. Karena itulah ada mekanisme pengawasan yang dilakukan terhadap KPK. Misalnya terkait dengan laporan keuangan yang kemarin pansus baru saja dari BPK. Laporan keuangan KPK itu diaudit setiap tahun oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang memang punya kewenangan konstitusional dan kita sangat terbuka dengan hal tersebut. Apakah ada temuan-temuan? Ada temuan-temuan, ada, dan itu dilakukan perbaikan.
BPK misalnya memiliki sejumlah temuan yang sifatnya administratif. Kalau sifatnya pidana tentu BPK sesuai dengan undang-undang kemudian menyampaikannya ke lembaga penegak hukum lain. Kalau ada indikasi pidana tertentu akan disampaikan ke kepolisian atau kejaksaan atau ke KPK untuk konteks temuan-temuan yang lain. Artinya temuan-temuan itu kemudian ditindaklanjuti oleh KPK. Tugas KPK adalah menindaklanjuti dan memperbaiki hasil dari rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan. Kalau ada administrasi yang kurang, itu kita lengkapi. Kalau ada misalnya pembayaran yang belum tertagih pada pihak ketiga dan segala istilah teknis lainnya, maka itu kita tidak lanjuti. Nah, apakah itu yang kemudian akan dibahas kembali, sesuatu yang misalnya sudah selesai ditindaklanjuti di tahun-tahun sebelumnya, jadi bukan tahun-tahun saat ini saja, karena katanya kan 10 tahun ya diberikan laporan keuangan tersebut, maka tentu saja akan menjadi sayang sekali nanti karena sebenarnya seluruh temuan dan audit BPK itu juga sudah pernah dibahas juga di rapat-rapat dengan Komisi 3. Artinya mekanisme pengawasan itu sudah berjalan juga sebelumnya dan KPK sangat terbuka untuk hadir di sana. Bahwa ada misalnya indikasi-indikasi penyimpangan personal atau pihak-pihak tertentu, dulu bahkan KPK yang menemukan penyimpangan di dalam dan kemudian memproses itu ke proses hukum. Di awal kita ingat adalah salah satu penyidik KPK yang kemudian kami antarkan untuk diproses secara hukum. Dan kemudian ada penyimpangan lain yang ditemukan oleh pengawas internal. Bahkan ada pimpinan KPK yang kemudian diproses secara internal dengan melibatkan pihak luar dalam konsep semacam dewan etik seperti itu. Ini justru tidak pernah terjadi secara signifikan dan secara terbuka di institusi yang lain. Nah, apakah ini kemudian yang akan dikumpulkan secara keseluruhan dan untuk mengatakan bahwa misalnya ada salah satu inisiator dari hak angket tersebut yang menandatangani lah yang mengusulkan pada saat itu dan kemudian mengetuk palu pada saat di DPR ingin membubarkan KPK atau meninjau ulang. Nah, apakah itu saling terkait satu dengan yang lainnya? Kita berharap tidak demikian karena kami percaya secara institusional tentu ada banyak orang yang punya akal sehat dan hati nurani di DPR dan kita bisa bersama-sama ke depan untuk melakukan pemberantasan korupsi yang lebih kuat. Oke, baik, terima kasih Mas Febri, juru bicara KPK sudah bergabung bersama kami. Tampaknya memang apa yang dilakukan oleh panitia angket KPK ini akan terus berjalan. Apapun yang mau berapa banyak guru besar pun ini tidak akan berhenti begitu ya. Ini akan berjalan terus. Tapi sejauh apa ini akan mendengar? Karena seperti tadi kita sempat berbicara dengan Mas Emerson bahwa tampaknya kelembagaan DPR pun di sini beberapa pihak menyayangkan seperti menemui koruptor. Ini kan sebenarnya mengorbankan kelembagaan DPR itu paling tidak secara di mata masyarakat. Betul. Pada dasarnya kita meminta masyarakat juga memberikan kepercayaan kepada DPR untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Dan semuanya juga harus mengawasi apakah benar hak angket ini berjalan sesuai dengan amanat undang-undang, juga secara filosofis bagaimana panitia angket ini benar-benar tidak bertabrakan dengan aspirasi yang berkembang, kemudian juga harapan-harapan besar dan ideal masyarakat tentang sebuah negara yang bersih. Nah, mari kita kawal ini dan tentu saya kira bahwa yang dilakukan oleh hak angket itu tentu bukannya mendengar dari salah satu pihak saja. Jadi kalaupun misalkan mendatangi para napi itu hanya sebagian kecil dari upaya untuk menemukan kebenaran. Kebenaran itu kan terserak di mana-mana bisa saja dari siapapun, termasuk dari para napi yang mencari keadilan. Tentu nanti kita akan mengundang juga para guru besar yang selama ini kontra terhadap keberadaan hak angket, lapisan masyarakat yang lain. Tetapi tentunya DPR punya hak, KPK juga punya hak, dan semua harus saling menghormati. Dan saya kira perjalanan selama ini kita sudah melihat sangat bagus. KPK pun datang menghadiri undangan DPR, dan ada proses-proses yang KPK juga tidak memenuhi apa yang diinginkan oleh DPR karena sudah masuk wilayah hukum. Saya kira ini sudah berjalan sesuai dengan real yang ada, dan itu harus kita hormati bersama. Oke, dengan apa yang kesadaran yang tadi diungkapkan Mas Emerson bahwa ada nama-nama yang disebut tapi berada di dalam anggota angket maupun panitia angket, tapi permintaan dari DPR adalah percaya dululah dengan apa yang mau dilakukan oleh panitia angket ini. Bagaimana
kepercayaan Anda? Ya agak susah lagi-lagi. Jadi DPR meminta orang percaya dengan hak angket yang mulai dari prosesnya, objek-objeknya itu bermasalah, nggak jelas gitu ya. Kemudian juga agak sulit juga kita diminta untuk percaya bahwa punya konflik kepentingan mulai dari ketua dan juga anggotanya. Dan kalau kita juga mau lihat kan ini ada proses yang nggak fair. Artinya apa? Ketika ada kasus IKTP kan yang harusnya dilakukan oleh partai politik adalah menelisik kembali di internal. Benar nggak ente terima uang IKTP atau proyek IKTP? Justru yang terjadi adalah melawan balik siapapun yang coba menyentuh anggota DPR, khususnya terkait juga dengan IKTP begitu. Nah di luar ini kan, Bos, kalau mau ngomongin soal audit BPK, nggak usah jauh-jauh. Di temuan audit Mei 2016 saja menemukan bahwa DPR sendiri punya masalah soal penggunaan anggaran kunjungan kerja DPR sampai 945 miliar, hampir 1 triliun. Jadi kalau mempersoalkan lembaga lain, ya yang ngaca dulu di lembaganya sendiri gitu loh, Bos. Lo bersih atau enggak gitu loh. Nah kemudian bicara soal KPK, ya tadi disampaikan oleh Febri. Ya di KPK juga bukan semuanya malaikat gitu ya. Ada kasus AKP Suparman kita masih ingat. Ada juga seingat saya di bagian administrasi atau keuangan di KPK juga dijerat dalam kasus korupsi. Itu menunjukkan bahwa KPK pun sebenarnya bekerja dan bergerak ketika ada temuan-temuan, dia memproses itu seperti yang disampaikan. Nah lagi-lagi tadi mekanisme hak angket itu dipersoalkan oleh publik. Jangan paksa juga publik percaya dengan panitia hak angket karena kerja-kerja dia sendiri kita agak sulit percaya. Orang mana ada sih yang percaya dengan koruptor gitu ya? Kok ya dia ditanyain? Jadi ini kayak badut gitu loh. Jadi namanya ini panitia angket ini serius kerja atau tidak? Saya membacanya ini ya yang terjadi adalah ini ada KPK di DPR, koalisi pemberantasan KPK. Jadi bukan koalisi memperkuat KPK, itu yang terjadi. Berarti kita awasi bagaimana kinerjanya juga nanti bagaimana pertemuan dengan para koruptor terpidana korupsi yang ada di beberapa lapas ya sesuai dengan rencana dari panitia angket. Pak Danang terima kasih banyak sudah hadir dari Hanura dan juga Emerson Yunto dari ICW terima kasih dan juga Mas Febri juru bicara KPK tadi tersambung melalui telepon beserta Pak Mahfud MD terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi